Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, suster semuanya. Kita bersyukur malam hari ini kita dikumpulkan kembali untuk bersama-sama memuji dan menyembah Dia di dalam komsel besar kita yang ke-120. Suara saya jelas nggak, Laura? Oke, Ci. Oke, saya lanjutkan. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita yang terbaik, waktu kita yang terbaik. Kita mau masuk untuk bersama-sama memuji dan menyembah Dia. Mari kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat malam Bapa, Tuhan Yesus Allah Roh Kudus. Kami mengucap syukur Bapa karena Engkau berikan kami kesempatan lagi untuk kami boleh datang memuji dan menyembah Engkau. Kami rindu Bapa, Engkau sendiri yang membawa kami masuk ke dalam hadirat-Mu, mengalami indahnya Engkau. Kami rindu, kami membawa jiwa kami yang haus dan lapar akan Engkau. Karena Engkau Bapa yang paling baik bagi kami. Kasih-Mu seperti mentari, seperti gelombang samudera yang tak pernah berhenti mengasihi kami. Mari kita mau ungkapkan, kita bersyukur memiliki Bapa seperti Dia. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang maut, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Sekali lagi kita katakan, seperti mentari. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang maut, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra,
kasih-Mu lebih dari mentari. Terima kasih Bapa, Engkau tidak pernah berhenti mencintai kami. Bahkan di saat kami berdosa dan jatuh lagi, Engkau tetap setia. Tidak pernah habis Engkau memikirkan keselamatan kami. Tidak pernah berhenti Engkau berjuang supaya kelak kami kembali kepadamu, tinggal bersamamu. Engkau memberikan Yesus lahir di dunia ini untuk menyelamatkan setiap kami. Dia mati untuk dosa-dosa kami. Betapa kasih-Mu tak terselami Bapa. Betapa kami berharga bagi-Mu. Sungguh indah kasih-Mu. Kasih-Mu lebih dari mentari. Mari kita katakan sekali. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya cinta-Mu. Lebih dari samudra tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih Bapa untuk cinta yang terindah yang kami boleh alami daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih karena Engkau selalu melayakkan kami. Meskipun kami tidak layak, meskipun kami tidak pantas lagi untuk diampuni, tetapi di saat kami mau datang dengan rendah hati, Engkau tidak pernah sanggup untuk menolak kami. Engkau tidak pernah menolak kami Bapa. Karena itulah tujuan-Mu. Engkau selalu ingin kami datang kepadamu dengan segala kerendahan hati saat ini Bapa. Kami mau datang di hadapan-Mu. Betapa kami sudah jatuh dan berdosa. Kami mohon ampun saat ini. Kami mau pulang kepada hati-Mu Bapa. Mari kita katakan dengan rendah hati, aku mengakui. Kita mau akui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan-Nya. Dengan rendah hati aku mengakui atas dosaku selama ini. Ya Tuhan Maha Pengasih, beri pengampunan untukku. Kristus Putra Bapa, Kristus Putra Bapa, Kristus Juru Selamat. Sungguh ku sesali dosaku. Aku bersalah padamu, beri pengampunan untukku. ini kami Tuhan, anak-anak-Mu. Engkau mengenal setiap kami. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Engkau kenal semua kelemahan kami, dosa-dosa kami, ketidaklayakan kami di hadapan-Mu.
betapa sering kami melukai Engkau, betapa sering kami tidak peduli dengan hati-Mu. Bapa yang sudah begitu baik, Yesus yang begitu indah, mati bagi kami. Tetapi berapa kali kami sering menyia-nyiakan pengorbanan itu. Kami mohon ampun Bapa. Kami mau datang dengan rendah hati. Kami mau akui segala dosa-dosa kami di hadapan-Mu. Dengan rendah hati aku mengakui atas dosaku selama ini. Ya Tuhan Maha Pengasih, beri pengampunan untukku. Kristus Putra Bapa, Kristus Putra Bapa, Kristus Juru Selamat. Sungguh ku sesali dosaku. Aku bersalah padamu, beri pengampunan untukku. katakan aku bersalah padamu. Aku bersalah padamu, beri pengampunan untukku. Katakan aku bersalah Tuhan. Aku bersalah padamu, beri pengampunan untukku. Benar Tuhan, kami bersalah kepadamu. Dan kami tahu ketika kami datang dengan hati yang hancur, selalu ada pengampunan untuk kami. Selalu ada kesempatan baru untuk kami memulai lagi. Bersama-Mu Tuhan, kami mau memulai lagi. Lingkupi kami dengan sayap-Mu, naungi kami dalam kuasa-Mu. Kami hanya ingin mau berjalan bersama-Mu Tuhan mulai saat ini. Mari kita nyatakan lingkupiku. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Jiwaku tenang, Jiwaku tenang dalam Kristus. Lihat kuasa-Nya dalam keheningan di saat badai.
Tidak ada musuh yang sanggup untuk menguasai kami lagi. Kami mau Bapa, hanya kasih-Mu, hanya sayap-Mu yang menjadi perlindungan kami. Mari kita masuk lebih dalam lagi. Kita boleh tinggal tenang di dalam-dalamnya kasih Bapa. Mari kita siapkan hati untuk menyembah Dia. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia, selamatkanku dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesus. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Sekali lagi katakan, dalamnya kasih-Mu Bapa. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia, selamatkanku dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah,
Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Amin. Seumur hidup kami Tuhan, seumur hidupku aku mau menyembah-Mu. Katakan di dalam hatimu, seumur hidupku Tuhan, aku hanya ingin menyembah-Mu. Tuhan, ini kami, itu kerinduan kami Tuhan. Seumur hidup kami, hanya Engkau satu-satunya Tuhan di dalam hati kami, tidak ada yang lain. Saat ini Bapa, kami mau masuk lebih dalam lagi. Kami rindu mengenal-Mu lebih lagi. Raja di atas segala raja, Firman yang menjadi manusia. Mari kita katakan,
menjadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Amin. Benar Tuhan, Engkau terang bagi setiap jalan kami. Engkau pintu bagi hidup kami. Saat ini kami menyiapkan diri kami, hati kami Tuhan, untuk mendengar isi hati-Mu, untuk mengenal Engkau lebih lagi, supaya kami mampu memberikan kamar, ruang untuk Engkau tinggal di hati kami. Pakailah kami, hamba-Mu yang tidak ada artinya ini, Paulus dan Vila. Sucikan, kuduskan, dan tahirkan kami, Bapa. Mampukan kami untuk menjadi bejana-Mu yang indah. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulut kami sungguh-sungguh berasal daripada-Mu. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap untuk Engkau pimpin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tes, tes, tes. Shalom Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu Suster, suara saya jelas gak? Malam hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan satu tema ini. Adakah tempat bagi Dia? Kita semakin mendekati Natal. Malam hari ini sebelumnya saya mau mengajak kita untuk membuka dulu dari kitab Injil Yohanes bab 1 ayat 1. Yohanes. Yang pakai bahasa Mandarin, Yue Han Fu Ying Di I Chang.
Mari kita tundukkan kepala. Injil Yohanes bab 1 ayat 1. Kita tundukkan kepala. Selamat malam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Di tengah segala kesibukan kami mau duduk diam untuk merenungkan firman-Mu. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Pada malam hari ini, singkapkan misteri kerajaan surga. Nyatakanlah kepada kami, orang-orang kecil dan sederhana ini. Sembunyikan hamba-Mu ini di belakang salib-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Sebelumnya saya akan membacakan dulu beberapa ayat ini. Kita membaca bersama-sama Bapak Ibu di tempat masing-masing. Injil Yohanes bab 1 ayat 1. Kita akan membaca sampai ayat yang ke-14. Bukan ayat 11 tapi 14. 3, 2, 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi Ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Pada mulanya artinya dalam kekekalan. Dalam kekekalan sang firman itu sudah ada bersama-sama dengan Allah. Siapa itu sang firman? Sang firman adalah Yesus. Yesus bukan ciptaan Bapa, tetapi Ia adalah Allah. Firman adalah Allah. Allah menciptakan segala sesuatu melalui firman-Nya. Ia pada mulanya, sang firman pada mulanya bersama-sama dengan Allah di dalam kekekalan. Segala sesuatu dijadikan oleh siapa? Oleh sang firman. Dan tanpa sang firman tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Kenapa? Karena setiap kali Allah menciptakan segala sesuatu, Ia menciptakan menggunakan perkataannya. Ia memberikan perintah. Perintah itu adalah firman-Nya. Jadi, segala sesuatu yang diciptakan pasti tercipta oleh sang firman. Dalam Dia
ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, terang bercahaya di dalam kegelapan, kegelapan itu tidak menguasainya. Bapak Ibu, kalau kita ingat, pada awal mula ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan melalui firman-Nya. Ketika Allah pertama menciptakan, Dia menghadirkan terang. Tetapi Dia tidak seketika itu juga di dalam kitab Kejadian itu menghilangkan kegelapan itu. Tetapi ketika Dia menghadirkan terang, maka otomatis kegelapan itu menjadi terpinggirkan. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak akan sanggup menguasai sang terang itu. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Yohanes di sini adalah Yohanes Pembaptis, bukan Yohanes Penginjil. Yohanes Pembaptis datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia, Yohanes Pembaptis, semua orang menjadi percaya. Yohanes Pembaptis bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Bapak Ibu, bagaimana cara kita mengartikan dua ayat ini? Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Sedang datang artinya belum tiba. Tetapi di ayat ke-10 dikatakan ia telah ada di dalam dunia. Di ayat 9 mengatakan dia baru akan datang. Tetapi di ayat ke-10 mengatakan dia sudah ada. Sang firman di dalam kekekalan, dia sudah ada di dalam dunia yang diciptakan olehnya. Tetapi sang firman yang menjelma menjadi manusia sedang datang ke dalam dunia. Sang firman dalam kekekalan sudah ada di surga maupun di dunia. Kenapa? Karena dia berkuasa atas segala-galanya. Tetapi sang firman yang menjelma di dalam daging baru akan datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi tragisnya, dunia yang dijadikan olehnya tidak mengenalnya. Ayat 11, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Saya beri sebuah contoh yang mungkin sudah pernah saya berikan. Anda memiliki banyak harta. Anda berjalan di jalan dan menemukan banyak orang yang tidak mempunyai rumah gelandangan. Karena Anda memiliki belas kasihan, Anda membeli sebidang tanah. Lalu Anda membangun sebuah rumah yang besar dan membangun begitu banyak kamar. Dan Anda membawa para gelandangan itu tinggal di dalam rumah yang Anda bangun itu. Dan mereka hidup di dalam rumah yang besar itu, yang memiliki banyak kamar-kamar bagi mereka yang tadinya gelandangan
tidak memiliki tempat tinggal. Setelah sekian puluh tahun, Anda meninggalkan rumah dan juga para gelandangan yang Anda izinkan tinggal di dalam rumah itu secara percuma, gratis. Setelah sekian puluh tahun, Anda datang ke tempat itu, ke tanah yang Anda beli itu, rumah yang Anda bangun itu, dan untuk menjumpai orang-orang yang Anda tempatkan di situ secara gratis. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Anda datang ke rumah itu. Anda berharap Anda disambut. Anda berharap karpet merah datang, disiapkan untuk menyambut kedatangan Anda. Tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Betapa tragisnya, betapa menyedihkan Allah kita. Sang firman yang sudah ada sejak dalam kekekalan. Bapak Ibu, sebelum Allah menciptakan manusia, Allah menyalurkan cintanya kepada siapa? Kita sama-sama tahu, Allah adalah kasih, betul? Di dalam Dia penuh dengan kasih. Sebelum Allah menciptakan manusia untuk berbagi, untuk dicintai dan dikasihi, bagaimana Allah menyalurkan cintanya? Bersyukur kepada Allah. Allah kita adalah Tritunggal. Satu Allah, tiga pribadi. Sebelum Allah menciptakan manusia, Allah Bapa mencintai Sang Putra mencintai Sang Bapa. Di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, dalam kekekalan. Kalau Allah adalah kasih, tetapi sebelum Dia menciptakan manusia, lalu kalau Dia bukan Tritunggal, dengan siapa Dia berbagi kasih-Nya? Bersyukur kepada Allah. Allah yang kita sembah adalah Tritunggal. Allah yang sudah ada sejak dalam kekekalan. Dia yang menciptakan segala sesuatu dengan begitu indah. Sekarang Dia memiliki misi untuk datang, Sang Firman menjelma menjadi manusia. Untuk dapat berinteraksi dengan manusia. Sang Firman, Dia datang kepada milik kepunyaannya. Kenapa disebut milik kepunyaannya? Karena Dia yang menciptakannya. Karena saya yang membangun rumah itu, karena Anda yang membangun rumah itu, maka itu adalah milik Anda. Karena Sang Firman, Dia yang menciptakan dunia dan alam semesta ini, maka dunia, manusia, beserta alam semesta ini adalah milik kepunyaan Dia. Tetapi ketika Dia datang kepada milik kepunyaannya itu, tidak ada tempat bagi Dia. Kenapa? Karena Dia adalah terang. Karena Dia adalah kebenaran. Karena manusia jatuh ke dalam kegelapan. Karena manusia jatuh ke dalam dosa. Kegelapan dan dosa tidak dapat menerima Sang terang.
Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya, Sang Firman itu, sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Penuh kasih karunia dan kebenaran, tetapi tidak ada tempat bagi dia di dalam hati manusia. Sekali lagi Bapak Ibu, renungan minggu lalu, juga minggu ini, dan nanti ada satu kali lagi minggu depan adalah sebuah refleksi bagi kita untuk menyambut Natal. Adakah tempat bagi dia? Dia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi tidak ada tempat bagi dia. Bapak Ibu, sekarang saya mau mengajak kita untuk masuk ke dalam Injil Lukas. Lukas bab 2 ayat 1 sampai 7. Yang berbahasa Mandarin, Lu Jia Fu Ying di Erchang. Lukas bab 2 ayat 1 sampai 7. Kita akan merenungkan, adakah tempat bagi dia? Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Di seluruh dunia artinya di seluruh tempat kerajaannya. Israel saat itu juga menjadi bagian dari pemerintahan atau jajahan Kaisar Agustus, yaitu Kekaisaran Romawi. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Artinya apa? Ada sensus cacah jiwa. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Bapak Ibu, kita sama-sama tahu Yesus lahir pada tahun pertama Masehi, betul. Kalau saat ini kita menyebut sebagai tahun 2024 Masehi. Karena pada saat dia lahir, saat itu ada tahun pertama diadakannya sensus. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikianlah Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea. Nazaret ada di Galilea. Ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Nazaret ada di Galilea, Bethlehem ada di Yudea. Bapak Ibu, segala sesuatu dirancang oleh Tuhan tepat. Coba kita lihat. Di mana, kapan Yesus akan lahir? Oleh keturunan siapa dia akan lahir? Di kota mana? Dan sebagainya. Semua itu dirancang dengan sangat tepat. Dan dia, Allah, menggunakan manusia untuk ikut ambil bagian untuk menggenapi apa yang sudah dia rancangkan. Kita sama-sama tahu bahwa Yesus berasal dari keturunan siapa? Daud. Mesias lahir dari keturunan Daud. Makanya disebut sebagai Mesias adalah anak Daud. Orang buta itu berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dengan mengatakan Yesus anak Daud, maka Bartimeus orang buta itu menyatakan imannya Yesus adalah Mesias.
Karena imannya mengatakan Yesus adalah Mesias, maka dia sembuh. Yesus anak Daud dan dia lahir di Bethlehem. Apa artinya Bethlehem, Bapak Ibu? Bethlehem artinya rumah roti. Yesus adalah roti kehidupan. Kota Daud, Bethlehem. Yesus, Mesias, berasal dari keturunan Daud. Bethlehem adalah rumah roti. Yesus akan menjadi roti kehidupan. Semua itu dirancang begitu indah. Jadi Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud. Kenapa? Karena dia adalah keturunan Daud. Yesus, anak Yusuf, berarti Yesus adalah keturunan Daud. Supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya, yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Ketika mereka di situ, di mana? Di kota Bethlehem, di kota rumah roti. Tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Yesus Allah izinkan tidak lahir di rumah, tidak lahir di penginapan, tidak pula di rumah sakit, tetapi di palungan. Apa arti palungan? Palungan adalah tempat makan para binatang, kambing, domba, hewan, dan sebagainya. Palungan adalah sebuah wadah, tempat ditaruh makanan, dan hewan-hewan makan di situ. Yesus lahir dibungkus dengan lampin dan dibaringkan di dalam palungan. Yesus akan menjadi santapan makanan bagi seluruh umat manusia. Segala sesuatu yang Allah izinkan terjadi sungguh amat indah. Bethlehem rumah roti, Yesus adalah roti kehidupan. Palungan adalah tempat binatang hewan makan. Yesus akan menjadi santapan bagi seluruh umat manusia. Saya mau mengajak kita merenungkan ayat ke-7 ini. Dan ia, Maria, melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, artinya anak pertama. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Allah, Sang Firman, lahir di dunia yang diciptakan oleh Dia. Tetapi tidak ada tempat bagi Dia. Tidak ada tempat bagi Yesus. Bapak Ibu, di Bethlehem tidak ada tempat bagi Dia. Di rumah penginapan tidak ada tempat bagi Dia. Adakah tempat bagi Dia seandainya hari ini Yesus lahir
di rumahmu? Seandainya pada hari ini Yesus datang, Dia akan lahir di rumahmu, apakah Anda akan menyediakan tempat bagi Dia yang akan lahir? Apakah Anda tetap akan sibuk? Kebetulan bulan ini adalah akhir bulan, ada banyak order. Kebetulan bulan ini adalah akhir tahun, orang-orang accounting begitu sibuk. Saya tidak memiliki tempat, saya tidak memiliki kamar, saya juga tidak punya waktu. Karena bulan ini adalah akhir tahun, maka saya harus mengurusi begitu banyak hal. Saya sudah memesan tiket untuk berlibur. Adakah tempat bagi dia seandainya dia lahir pada hari ini di rumahmu? Bapak Ibu, 2000-an tahun yang lalu, Bethlehem menutup pintu. Penginapan-penginapan, tidak ada tempat bagi Yesus yang akan lahir. Dia adalah Sang Firman yang sudah ada sejak dalam kekekalan. Tanpa Dia, dunia ini tidak ada. Tanpa Dia, kita semua tidak ada. Tetapi, adakah tempat bagi Dia seandainya pada hari ini Dia datang? Di dalam kitab Wahyu 3 ayat 20, Wahyu 3 ayat 20, di situ dikatakan, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku." Mungkin Bapak Ibu mengatakan, dalam perjanjian lama, orang tidak mengenal siapa itu firman yang menjelma menjadi manusia. Jadi, ketika sang firman dilahirkan di Bethlehem, tidak ada yang tahu. Dan tidak ada orang yang menerima dia. Jadi, tidak ada tempat bagi dia. Yang baru saja saya bacakan ini adalah kitab Wahyu. Wahyu adalah kitab terakhir dalam kitab suci. Yesus mengulangi kalimat yang sama. Artinya apa? Nanti di akhir zaman, kitab Wahyu berbicara banyak tentang akhir zaman. Suatu hari nanti ketika dia datang kembali kedua kali, seperti yang minggu lalu saya katakan, Natal berbicara tentang kita merayakan Yesus yang dulu lahir, dan kita mempersiapkan diri untuk menyongsong dia yang akan datang. Bapak Ibu, saya ada satu kesaksian. Saya jarang sekali bersaksi, tapi kadang-kadang ada ingat satu dua hal. Kira-kira mungkin 20-an tahun yang lalu, waktu saya masih muda lah, begitulah. Sekarang udah agak-agak berumur. Sekitar umur 20 lah mungkin. Saya pernah bermimpi. Kalau begitu saya bilang saya ada kesaksian dan bermimpi, Bapak Ibu langsung matanya tidak ngantuk. Saya pernah bermimpi. Di mimpi itu seolah-olah banyak orang berteriak, seolah-olah seperti dalam kisah Yesus akan datang. Jadi semua pada ketakutan dan pada bersembunyi karena Yesus akan datang. Lalu di mimpi itu saya justru memberitahukan kepada mereka, bukankah kalau Yesus akan datang, kita jangan ketakutan dan jangan pergi bersembunyi, tetapi kita harus mengganti baju kita, memakai baju yang paling keren untuk menyongsong dia di mimpi itu. Saya tidak tahu apa artinya dulu, tapi dengan begitu yakin, saya mengatakan kepada orang-orang yang berlarian kemana-mana itu, ketakutan,
Bukankah kalau Yesus datang, kita harus menyambut dia, kita harus mengganti baju yang paling keren? Sekarang, saya baru tahu arti mimpi itu. Anda dan saya bukan mempersiapkan diri menyongsong kedatangan Tuhan dengan memakai baju yang paling cantik, paling ganteng. Tetapi Anda dan saya perlu mengganti hati kita dengan hati yang baru. Karena Anda dan saya tidak tahu kapan dia akan datang. Saya ulangi sekali lagi, Wahyu 3 ayat 20 ini. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Yesus berdiri di muka pintu Anda dan mengetuk. Yesus melakukan sebuah tindakan, dia mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu. Artinya apa, Bapak Ibu? Ada orang yang mendengarkan suara dia. Mungkin banyak orang yang mendengarkan suara dia mengetuk pintu. Tetapi nanti, akhir zaman nanti, atau saat ini, belum tentu semua orang yang mendengar suara Yesus mengetuk pintu pasti akan membukakan pintu. Aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Yesus melakukan sebuah tindakan mengetuk pintu. Apa tindakan Anda dan saya? Membukakan pintu. Seandainya pada hari ini Yesus datang mengetuk pintu hatimu atau mengetuk pintu rumahmu, Anda harus melakukan sebuah tindakan supaya dia bisa masuk untuk mendapatkan Anda. Apa tindakannya? Membukakan pintu kepada dia. Sekali lagi, Bapak Ibu, adakah tempat bagi dia? Persiapkanlah tempat bagi dia. Masih belum terlambat. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu, Suster. Jarang-jarang ya bisa dengar Pak Paulus kesaksian. Pasti sudah tidak ngantuk. Oke, sekarang saya lanjutkan. Adakah tempat bagi dia? Saya ulang dari Yohanes 1 ayat 6-11 tadi. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Dikatakan terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Terang itu adalah Allah sendiri, karena dikatakan dunia yang besar ini dijadikan olehnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi dia ditolak oleh miliknya sendiri. Betapa menyedihkan penolakan ini. Anak-anak manusia yang Allah ciptakan dengan hembusan nafasnya, kalau kita baca di kitab Kejadian, ciptaannya sendiri yang dia ciptakan dengan hembusan nafasnya, menolaknya. Dunia menolak kehadirannya, tidak lagi mengenal dia. Di sini kita dapat melihat betapa kegelapan sudah menguasai dunia ini sejak 2000 tahun yang lalu. Sehingga ciptaan tidak lagi mengenal penciptanya. Gelap menolak ketika sang terang itu hadir. Kegelapan dan terang itu selalu tidak bisa bersatu. Kalau ada di antara kita yang mendengar firman Tuhan, ngantuk,
tidak nyaman, ada penolakan dari dalam, artinya di sana masih ada kegelapan. Lukas 2 ayat 4 sampai 7 berkata, demikian juga Yusuf dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Kita lihat kisah kelahiran Tuhan Yesus. Yusuf bersama Maria tunangannya yang sedang hamil tua itu melakukan perjalanan dari Nazaret ke Betlehem untuk pendaftaran sensus. Perjalanan yang membutuhkan waktu kira-kira 4-6 hari melewati medan-medan yang berat dengan banyak binatang buas. Perjalanan ini pastinya sangat melelahkan bagi seorang ibu yang hamil tua. Dan sampai di tempat mereka bahkan tidak dapat kamar untuk beristirahat. Ditambah lagi sakitnya perut yang dirasakan Bunda Maria menjelang kelahiran bayi Yesus. Bisa kita bayangkan apa yang dirasakan Bunda Maria saat itu. Sakit, bingung, takut, cemas, lelah. Dia juga melihat kenyataan yang terjadi seakan-akan bertolak belakang dengan apa yang disampaikan malaikat sebelumnya. Di dalam Lukas 1 sudah kita bahas di sesi komsel yang lalu bahwa Maria akan melahirkan seorang anak Allah yang maha tinggi. Karunia tahta Daud ada di dalam dia. Ia akan menjadi seorang raja. Kerajaannya takkan berkesudahan. Maria akan melahirkan seorang raja. Tapi kok mau melahirkannya aja seperti ini? Tidak seperti raja-raja di dunia ini dilahirkan. Fasilitasnya, kenyamanannya, bahkan sekarang tidak ada tempat baginya untuk lahir. Apakah ada yang merasa seperti Bunda Maria saat ini, yang sedang lelah, sedang bertanya dalam hati kepada Tuhan, Tuhan kok kenyataan belum sesuai dengan janjimu? Kalau kita baca kisah ini, ternyata Bunda Maria pun mengalami semua proses ini. Yesus datang pertama kali di dunia ini sebagai bayi yang lemah yang ditolak kelahirannya oleh dunia. Sampai dia harus dilahirkan di kandang binatang yang bau dan kotor. Mengapa bisa demikian? Segitu rendahnya Tuhan harus merendahkan diri untuk datang kepada Anda dan saya. Tuhan mau berbicara apa dengan kita dengan cara lahirnya seperti ini? Apakah benar sungguh malam itu tidak ada satupun kamar kosong untuk menjadi tempat Yesus lahir? Oke, jika kamar hotel penuh, mungkin bisa aula, mungkin bisa ruang serbaguna. Tidak harus sampai di kandang yang begitu tidak layak untuk seorang bayi dilahirkan. Mungkin di antara kita tidak ada yang lahir di kandang. Bahkan di gudang pun gak ada. Tapi Tuhan kita lahir di kandang. Tuhan mau bicara apa? Atau mungkin kita berpikir apakah Yusuf kurang berusaha meyakinkan resepsionisnya? Istriku ini mau melahirkan, please tolonglah. Di ruang manapun boleh asal ada ruang baginya melahirkan. Saya pikir bukan. Bukan soal tidak ada kamar. Tetapi karena mereka datang dengan penampilan yang lusuh. Mungkin mereka pakai sendal jepit. Mereka hanya kelihatan seperti orang-orang kecil. Mereka tidak memakai baju branded. Maria tidak membawa tas LV. Karena mereka naik keledai, bukan Alphard. Menampung mereka tidak akan menguntungkan. Itu yang dilihat orang-orang. Bayangkan kalau Bapak Yusuf punya jabatan di pemerintahan saat itu. Bayangkan kalau Bapak Yusuf masuk dan parkir di lobi hotel dengan mobil Ferrari.
Pasti kisah sejarah hari ini tidak seperti ini. Pasti ada kamar bagi Yesus lahir. Pasti ada. Sayangnya mereka hanya orang-orang kecil yang tidak diperhitungkan dunia. Sehingga dunia tidak mampu menyambut rajanya lahir dengan layak. Tidak mampu melihat. Sehingga kelahiran bayi Yesus, Sang Raja Agung yang datang dari surga itu, luput dari mata orang zaman itu. Mereka tidak menyiapkan diri menerima bayi istimewa ini, karena mereka tidak mengenali bayi ini. Setelah 2000 tahun kisah ini diceritakan kepada kita, Anda mungkin berpikir, sayang banget ya, kalau saya hidup di zaman itu, saya akan berlari menyambut Yusuf dan Maria. Ayo nginap di rumahku aja, ada kamar di rumahku. Bahkan kalau nggak ada kamar pun aku tidur di luar aja, supaya Bunda Maria punya kamar untuk melahirkan Yesus. Betapa sayangnya aku tidak ada di zaman itu, sehingga Yesus harus ditolak dan lahir di kandang. Karena Anda dan saya sudah tahu dari Alkitab siapa bayi istimewa ini. Tetapi ketika Yesus datang untuk kedua kalinya, di zaman ini, jangan-jangan di zaman ini kita juga tidak mengenalinya. Jangan-jangan saat ini Yesus juga ditolak dan tidak ada tempat di hati kita. Dunia selalu melihat rupa, melihat dengan mata jasmani, tetapi Tuhan hanya bisa ditemukan jika kita melihat dengan hati. Di dalam 1 Samuel 16 ayat 7 berkata, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. 2000 tahun yang lalu tidak ada tempat baginya untuk lahir, karena mereka tidak mengenalinya. Pertanyaannya, saat Yesus datang lagi dalam hidup kita, apakah kita sudah menyiapkan tempat baginya? Apakah kita sudah mengenalinya? Kita harus belajar mengenalnya. Yesus ada di mana? Dia lahir di mana? Yesus ada di dalam firman Tuhan. Yesus ada di dalam jiwa-jiwa di sekitar kita. Yesus ada di dalam wajah-wajah orang kecil dan sederhana. Di dalam Matius 25 ayat 34 sampai 36 berkata, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Yesus ada di dalam wajah orang-orang kecil. Bagaimana kita memperlakukan orang-orang di sekitar kita? Orang-orang yang tidak diperhitungkan, orang-orang kecil, bawahan kita, pembantu di rumah kita, supir, sapam. Apakah mereka mempunyai tempat di hati kita? Kita sering melupakan melihat mereka dalam melihat Yesus ada di sana. Mereka yang kekurangan, mereka yang membutuhkan pertolongan kita, jiwa-jiwa yang haus dan lapar. Kenali Dia lewat firman Tuhan, supaya kita bisa menerima Dia di tempat yang paling indah di hati kita. Dia datang untuk kedua kalinya bagi kita semua. Dalam Wahyu 3 ayat 20 tadi sudah dikatakan, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Sudahkah kita membuka pintu hati kita bagi Yesus masuk? Atau mungkin Anda berkata, sudah,
Yesus sudah ada di hati saya. Saya Katolik dari lahir, orang tua Katolik tulen. Kami tiap tahun merayakan Natal. Di rumah saya ada salib, ada patung Yesus, patung Bunda Maria. Apakah itu artinya sudah ada ruang bagi Yesus? Ruang bagi patung-patung itu? Saya ada sebuah kesaksian. Saya pernah diajak seorang ibu yang meminta doa untuk mendoakan anaknya yang kena kuasa gelap. Waktu anaknya sedang di rumah sakit waktu itu, dan diajak saya berdoa di rumahnya. Untuk mendoakan rumahnya, kamar anaknya. Dia mulai membuka rumahnya, membuka kamar-kamar, dia bilang, lihat ini Bu Vila, udah ada salib gede, udah ada patung Bunda Maria, kok masih bisa diserang ya sama kuasa gelap? Apakah itu artinya? Saya berharap Bapak Ibu semuanya di sini mengerti apa yang saya maksudkan. Yesus tidak tinggal di dalam patung buatan manusia. Dia ingin tinggal di hati kita masing-masing, menjadi bait sucinya. Di ruang yang mana Yesus di dalam hidupmu? Jangan-jangan kita juga memberi tempat yang tidak layak. Ternyata kita juga memberi kandang seadanya, atau bahkan gudang. Yesus ternyata ada di gudang, tempat kita menaruh barang-barang yang tidak kita pakai. Kita cari saat kita butuh. Saya ingin bacakan sebuah ayat Markus 4 ayat 38 sampai 40. Di situ dikatakan murid-murid sedang ada di dalam perahu bersama Yesus. Yesus sudah naik di dalam perahu itu. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Cerita ini ada makna yang begitu dalam. Yesus sudah ada di dalam perahu kehidupan kita. Mungkin kita sudah jadi Katolik. Sudah banyak patung di dalam rumah kita. Tetapi berapa sering kita mengajak Yesus berbicara? Apakah hanya cukup kita doa pagi, syukur, malam kita lapor, Tuhan saya sudah ngantuk, cukup saya doanya sekian aja? Apakah Yesus seperti itu di dalam hati kita? Ketika kita butuh, ada badai datang, baru kita bangunin, "Yesus, di mana engkau?" Kita baru cari di gudang, mana Yesus ya? Kita tidak pernah mengajaknya untuk berbicara setiap hari, setiap saat, berdiskusi dengan dia. Dalam kisah ini diceritakan Yesus ada di dalam perahu, tetapi murid-murid itu sibuk dengan urusannya masing-masing, sehingga Yesus tertidur di buritan di sebuah tilam. Buritan itu belakang. Yesus tertidur di belakang. Mungkin saat ini Yesus juga sudah tertidur di dalam kehidupan kita. Yesus ingin tinggal di dalam hati kita. Dia rindu Anda dan saya mengajaknya bicara, berdiskusi dengan dia, ngobrol dengan dia sepanjang hari, supaya Yesus tidak tertidur di buritan kapal kehidupan kita. Menjadi sahabat kita di dalam suka dan duka. Bukan hanya di saat ada badai pencobaan, ada gelombang datang, baru bangunin Yesus, bangun. Dia ingin menguasai seluruh sudut ruang hidup kita. Karena dia ingin menyelamatkan Anda dan saya. Supaya tidak ada ruang lain bagi si jahat masuk dan menipu kita. Jangan biarkan Yesus tinggal di gudang, di belakang perahu kehidupan kita.
Padahal kita sering berkata seperti ini, Yesus, di mana Engkau? Kenapa Engkau tidak peduli? Coba kita lihat kembali hidup kita. Di mana kita menempatkan Yesus di dalam hati kita? Ketika murid-murid tidak menempatkan dia di center, di ruang utama, Yesus tertidur. Sehingga mungkin kita juga seperti para murid mengalami ketakutan saat ada badai, saat ada persoalan, saat ada vonis sakit penyakit. Kita juga cemas seperti para murid, seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Coba kita renungkan, di dalam setiap keputusan kita, Yesus ada di mana? Kalau dulu, yang dulu-dulu oke lah, belum tahu Yesus. Mau merit aja, nggak pernah bawa dalam doa. Kita nggak tanya Yesus dulu siapa yang kita mau nikahi. Setelah nikah kita baru bilang, Tuhan kenapa kasih pasangan kayak gini buat hidupku? Emangnya waktu nikah tanya Yesus? Yesus di belakang, Yesus tertidur. Apakah kita sudah menempatkan Yesus di ruang utama? Apakah dia sudah sungguh menjadi raja di dalam hatimu? Bagaimana kita memperlakukan seorang raja? Saya pernah menonton serial drama China tentang kerajaan. Raja itu benar-benar di zaman dulu ya, itu disembah, dimuliakan. Begitu tunduknya rakyat kepada raja. Apakah kita memperlakukan Yesus seperti itu? Tuhan kita itu saking baiknya, kita sering lupa bahwa dia itu pencipta. Dia itu penguasa. Dia pemilik kehidupan ini. Kita sering seenaknya. Kita tidak sadar bahwa dia raja yang berkuasa. Sering saat kita berdoa, kita yang menjadi raja. Kita minta dia menyelesaikan semua masalah kita. Rumah terjual, apartemen tersewa, penyakit sembuh, jodoh, pekerjaan. Kita minta Tuhan menjawab semua list permohonan kita. Sementara kita tidak menempatkan dan memperlakukan dia sebagai raja yang maha tinggi. Saat kita pergi misa, coba perhatikan, apakah kita sungguh-sungguh datang kepada Raja yang Maha Tinggi? Berapa banyak masih orang-orang yang masih sibuk dengan handphone. Bahkan di saat nyanyi pun tangannya masih seperti ini, pikirannya nggak tahu kemana. Kita tidak menempatkan dia seperti seorang raja yang seharusnya. Kita melakukan banyak kelalaian, membiarkan dia tertidur di buritan kapal kehidupan kita. Kita melakukan banyak kesalahan dengan menempatkan dia bukan di kamar utama dalam hidup kita. Tanpa kita sadari, pasangan, anak-anak, keluarga, harta, jabatan, kuasa, pekerjaan dan kesibukan kita yang menempati seluruh ruangan hati kita. Yesus ada di gudang. Jika butuh baru saya cari. Kita tidak mampu mengenali dia di dalam diri orang-orang kecil, di dalam jiwa-jiwa yang haus dan lapar. Bahkan mungkin tidak ada kamar bagi Yesus di ruang hati kita. Mari saat ini kita mau mohon ampun. Kita mau mohon ampun karena kita tidak menempatkan Yesus sebagai yang utama di dalam ruang hati kita. Dengan rendah hati aku mengakui atas dosa
Kristus Putra Bapa, Kristus Juru Selamat. Sungguh ku sesali dosaku, aku bersalah padamu, beri pengampunan untukku. Ini kami, Tuhan, Engkau mengenal setiap kami. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Engkau tahu sendiri di mana kami menempatkan Engkau di dalam kehidupan kami. Kami mohon ampun, Tuhan. Kami mohon ampun. Engkau masih ada di buritan kapal kehidupan kami. Engkau belum menempati ruang yang terbaik di dalam kehidupan kami. Malam ini kami datang dengan rendah hati. Kami mau memberikan kamar yang terindah bagi-Mu, Tuhan. Kami mau memberikan ruang yang terbaik bagi-Mu. Kami mau menempatkan Engkau di pusat kehidupan kami. Engkau menjadi Raja di dalam kehidupan kami. Kita katakan sekali lagi dengan rendah hati. Dengan rendah hati aku mengakui atas dosaku selama ini. Ya Tuhan Maha Pengasih, beri pengampunan untukku. Kristus Putra Bapa, Kristus Putra Bapa, Kristus Juru Selamat. Sungguh ku sesali dosaku, aku bersalah padamu, beri pengampunan untukku. katakan aku bersalah padamu. Aku bersalah padamu, beri pengampunan untukku. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah Dia. Kita mau memberikan ruang yang terbaik baginya mulai malam hari ini. Kita mau menyiapkan ruang yang terbaik, menghiasi hati kita untuk menyambut kelahirannya. Kita katakan dalamnya kasih-Mu Bapa. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah
sembah, Kau yang terindah. Pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau Sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Dia adalah Allah yang hidup, sembah Dia. Ira
Buka suaramu, sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Sembah Sang Raja. Terima kasih Tuhan. Adakah tempat bagi Dia di hatimu pada malam hari ini? Adakah tempat bagi Sang Raja untuk lahir di hatimu? Begitu sibukkah engkau? Begitu banyakkah urusanmu? Tidak ada tempatkah bagi Dia? Tuhan, ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Engkau adalah Sang Firman yang sudah ada sejak dalam kekekalan. Engkau yang memberikan kepada kami kehidupan ini. Tetapi ketika Engkau datang, kami tidak memiliki waktu untuk Engkau. Kami tidak memiliki tempat bagi Engkau di dalam hati kami, di dalam rumah kami, di dalam pekerjaan kami. Pada malam hari ini kami mohon ampun kepadamu Tuhan. Kami sungguh-sungguh mohon ampun. Dan pada malam hari ini kami memutuskan untuk membersihkan hati kami, untuk mempersiapkan ruang di dalam hati kami, untuk menyambut Engkau. Engkau yang sudah lama berdiri di depan pintu hati kami dan mengetuk. Dan kami sudah begitu lama membiarkan Engkau mengetuk. Pada malam hari ini kami mau membuka pintu. Datanglah Tuhan, datanglah. Datanglah, masuklah ke dalam hati kami. Datanglah, tinggal di dalam hati kami. Engkau lahir bukan hanya 2000 tahun yang lalu. Engkau lahir bukan hanya setiap tanggal 25 Desember. Tetapi Engkau ingin lahir setiap hari di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Pada malam hari ini Engkau mengingatkan kami. Pada malam hari ini Engkau menyadarkan kami kembali untuk membuka pintu hati kami, mengundang Engkau masuk. Datanglah, tinggallah di dalam hati kami. Jadilah Raja atas kami. Jadilah Tuhan atas kami. Tanpa Engkau kami binasa.
Tanpa Engkau yang adalah terang, kami berjalan di dalam kegelapan. Kami tidak menemukan cahaya. Datanglah, tinggal di dalam hati kami. Pada malam hari ini, Engkau yang rindu akan Tuhan, angkat tanganmu, taruh di dadamu. Katakanlah, datanglah Tuhan. Datanglah Tuhan. Datanglah, tinggal di dalam hatiku. Tinggal di dalam hatiku. Aku menyediakan tempat bagimu. Ada tempat bagimu di dalam hatiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Saat ini Engkau melihat ke dalam hati anak-anak-Mu. Mereka yang merindukan Engkau Tuhan. Mereka yang saat ini sudah membuka hati bagimu Tuhan. Tinggallah di dalam hati mereka Tuhan. Tinggal di dalam hati mereka Tuhan, yang sungguh-sungguh merindukan Engkau. Mungkin pada malam hari ini ada yang pertama mengikuti komsel pada malam hari ini. Engkau yang begitu jauh meninggalkan Tuhan. Mungkin pada malam hari ini Engkau yang memang setiap minggu mengikuti komsel, tetapi Engkau belum membuka hati. Saat ini bukalah hatimu. Bukalah hatimu, Yesus akan masuk dan tinggal di dalam hatimu. Engkau bukanlah pemilik kehidupan ini, saudaraku. Tuhanlah pemilik kehidupan ini. Tanpa Dia tinggal di dalam hati kita, semua tidak ada artinya. Tanpa Dia tinggal di dalam hati kita, kita akan menuju kebinasaan. Datanglah, tinggal di dalam hati kami. Karena kami percaya ketika Engkau datang dan tinggal di dalam hati kami, maka Engkau akan menyembuhkan sakit penyakit kami. Amin. Engkau akan menyembuhkan jiwa kami. Amin. Engkau akan menyalakan apimu sehingga roh kami menyala-nyala. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk malam yang indah ini. Kami percaya saat ini Tuhan Engkau ada di dalam hati kami. Hati kami menjadi penginapan yang indah bagimu. Hati kami menjadi rumah yang indah bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk indahnya malam ini. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Jadilah Raja atas kami. Jadilah Tuhan atas kami, atas keluarga kami, atas segala pekerjaan kami, usaha kami. Engkau meraja di dalam setiap sudut kehidupan kami. Di dalam setiap bagian kehidupan kami, Engkau adalah Tuhan dan Raja. Engkau yang mengambil keputusan atas setiap apapun yang kami lakukan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ucapkan terima kasih di dalam hatimu. Atau ucapkan dengan keluarkan suara dari mulutmu, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau sudi datang ke dalam hatiku. Pada malam hari ini, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkatilah kami satu persatu.
Berkatilah anak-anak-Mu yang pada malam hari ini berkumpul, yang lapar dan haus akan Engkau. Engkau jamah setiap di antara mereka. Tidak ada satu pun yang Engkau lewatkan Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang berbeban berat Engkau angkat Tuhan. Yang menemui jalan buntu Engkau buka jalan Tuhan. Yang berbaring sakit di rumah sakit saat ini Engkau sembuhkan Tuhan. Dengan kuasa darah Yesus, segala sakit penyakit yang menyerang tubuhmu sembuh seketika di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Firman yang sudah ada sejak dalam kekekalan, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, memberkati Anda dan saya sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.